Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana di sini Bapak Ibu ya, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa apa yang terjadi ya kalau misalkan formasi P3K 891 tetapi masih ada 752 guru tanpa status. Nah, ini tentunya ada perbandingan ya teman-teman ya, terkait dengan berapa jumlah formasi dan berapa jumlah guru yang belum mendapatkan penempatan ya. Yang mana kita lihat di sini formasi P3K 891 tetapi masih ada 752 guru yang tanpa status ya. Ini datang dari Lombok Tengah Bapak Ibu ya. Yang mana pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mendapatkan kuota P3K sebanyak 891 orang pada seleksi ASN 2023 ya. Jumlah formasi P3K 2023 itu untuk tenaga kesehatan sebanyak 713, tenaga teknis 59, dan guru 119 Bapak Ibu. Alhamdulillah ya, ini lumayan banyak ya untuk guru. Dan tenaga guru sebanyak 119 orang. Bidang studi yang masih dibutuhkan antara lain Bahasa Indonesia, PKN, Penjaskes, Prakarya, BK, dan Seni Budaya, kata Kepala BKP SDM ya. Jadi intinya seperti ini Bapak Ibu ya, bahwa penentu kelulusan bagi pelamar P1, P2, P3, P4 itu adalah terkait dengan bidang studi yang masih dibutuhkan di suatu instansi atau daerah. Contoh misalkan dari 119 formasi untuk P3K guru, ternyata dari 19 formasi ini sudah dipisahkan di sini bidang studi mana yang dibutuhkan Bapak Ibu ya. Ini bisa menjadi contoh di daerah lainnya. Contohnya bahasa Indonesia, kemudian PKN, Penjaskes, Prakarya, BK, dan Seni Budaya. Jadi nantinya dari 119 formasi ini diperuntukkan untuk guru-guru yang berijazah bahasa Indonesia, berijazah PKN, berijazah Penjaskes, berijazah Prakarya, BK, dan Seni Budaya. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau misalkan di daerah itu yang lebih banyak itu adalah guru kelas. Nah, otomatis mereka tidak mendapatkan penempatan loh teman-teman ya. Karena memang formasi yang diajukan Pemda dan formasi yang disetujui oleh Kemenpan RB itu berdasarkan bidang studi yang memang dibutuhkan Bapak Ibu ya, berdasarkan bidang studi yang memang dibutuhkan di daerah tersebut. Nah, itu yang harus kalian pahami ya. Logikanya contohnya misalkan ya seperti ini ya, misalkan di daerah A ini ya, di daerah A anggaplah formasi guru yang disetujui itu 10. Nah, dari 10 ini misalkan ya, anggaplah dari 10 ini yang dibutuhkan itu adalah formasi guru kelas, kemudian PKN misalkan, kemudian fisika misalkan Bapak Ibu ya. Nah, ternyata sebagian besar guru lulus PG yang ada di di daerah A itu berijazah selain daripada yang kami sebutkan. Berarti itu kan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi memang Pemda itu harus mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan yang ada di daerah, dan ini terkait dengan potensi kelulusan Bapak Ibu. Ini yang terjadi di daerah mana ini? Lombok Tengah Bapak Ibu ya. Yang mana dari 119 orang bidang studi yang masih dibutuhkan itu antara lain bahasa Indonesia, PKN, Penjaskes, Prakarya, BK, dan Seni Budaya. Berarti selain daripada itu memang sudah tidak dibutuhkan lagi. Jadi mapel-mapel seperti bahasa Indonesia, PKN, Penjaskes, Prakarya, BK, dan Seni Budaya inilah nantinya yang akan diterima di Lombok Tengah Bapak Ibu. Nah, jadi intinya seperti itu, bidang studi yang dibutuhkan di instansi itulah nantinya yang akan dialokasikan kepada guru-guru honorer Bapak Ibu ya. Jadi harus disesuaikan dengan linearitas ijazah. Nah, seperti itu kira-kira ya. Oke. Nah, kita di sini dulu Bapak Ibu guru yang terhormat. Di sini kan guru lulus PG sebenarnya di tahun 2023 itu berjumlah 62.546, 131.000 kan sudah dapat penempatan. Nah, ini yang tadi bahwasanya penentu kelulusan daripada pelamar P1, P2, P3 itu berdasarkan mapel yang dibutuhkan di sekolah atau di daerah. Nah, dari 62.546 yang sudah dibuatkan datanya oleh Kemendikbudristek Bapak Ibu, di sini kita bisa melihat bahwa mapel sebenarnya yang dibutuhkan di daerah itu hanya 45.241 dari 62.546 ya.
Itu pun sebenarnya mapel yang dibutuhkan itu berdasarkan data yang ada di grafik ini ada sekitar 9.000 nantinya, 106 yang belum dapat formasi. Alasannya apa? Karena Pemda tidak mengajukan formasi. Pemda minim mengajukan formasi. Sedangkan 36.000 yang memang mapelnya dibutuhkan itu sudah aman. Nah, 17.305 itu mapelnya belum dibutuhkan. Nah, ini totalnya berapa Bapak Ibu ya? Ini sekitar 20 berapa ya? 26.000 ya. 26.400 ya, 26.400 P1 ya. Ini yang belum aman. Nah, sedangkan formasi yang tersedia sekarang itu cuma 296.000 ya. Itu bukan dari total kebutuhan sebanyak 580. Penyebabnya ini ada dua Bapak Ibu. Yang pertama itu Pemda memang tidak mengajukan formasi. Pemda minim mengajukan formasi, dan mapel yang masuk ke daerah, ke sekolah itu tidak sesuai dengan ijazah linier daripada guru-guru yang bersangkutan Bapak Ibu ya. Jadi ini yang rawan ini ada sekitar 26.400 ya, ada sekitar 400 berapa ini? 411 ya, ada sekitar 26.411 yang belum bisa dituntaskan di tahun 2023. Kemungkinan ya, kemungkinan nantinya dituntaskan di tahun 2024 Bapak Ibu ya. Karena kalau kita lihat juga pernyataan Mas Menteri ya, beliau ini sudah menyiapkan skema marketplace guru di tahun 2024. Nah, bagaimana dengan peta persebarannya? Bapak Ibu bisa melihat di sini, ini adalah sebaran sisa 62.000 guru passing grade ya, PG 2021 per provinsi Bapak Ibu ya. Yang mana kalau kita lihat ya, yang paling banyak sisa P1-nya itu ada di daerah Jawa Tengah ya. Itu sisa P1-nya mencapai 4.920 ya. Nah, ini semua peta persebarannya Bapak Ibu ya, peta persebaran guru lulus PG. Nah, ini guru lulus PG saja sebenarnya belum aman sepenuhnya, apalagi P2, P3 dan pelamar umum teman-teman ya. Ingat ya bahwa untuk mekanisme P3K guru 2023 nantinya itu ada dua, yaitu mekanisme penempatan dan mekanisme seleksi menggunakan cat. Tapi kedua mekanisme ini itu bisa berjalan dengan baik kalau formasi itu maksimal. Pertanyaannya sekarang, apakah formasi memang sudah maksimal? Nyatanya tidak teman-teman ya, nyatanya tidak. Nah, ini nantinya menghalangi Bapak Ibu ya, menghalangi bagi P1, P2, P3 ya, dan sehingga Mas Menteri itu memang luar biasa ya, sudah memprediksi jauh-jauh hari sehingga menyiapkan solusi terakhir di tahun 2024 nanti. Kalian kan sudah nonton semua Bapak Ibu ya, Bapak Ibu kan sudah melihat semua bagaimana pernyataan Mas Menteri yang seolah-olah agak pesimis di tahun 2023 ini guru-guru bisa dituntaskan menjadi ASN P3K, mengingat Pemda masih sangat minim dalam mengajukan slot formasi. Itu yang jadi pertimbangan kita Bapak Ibu ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.